Kevin Dix mengaku, sudah tidak sabar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, dalam laga penting melawan Australia, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berencana terbang ke Sydney pada Senin, 17 Maret 2025, setelah membela klubnya dalam pertandingan Liga Denmark melawan Viborg sehari sebelumnya. Kevin mengaku antusias karena, ini adalah kesempatan besar, untuk berkontribusi bagi skuad Garuda dalam pertandingan krusial. Laga melawan Australia yang digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini sangat menentukan bagi Indonesia. Saat ini, Timnas berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, dan mereka harus berjuang keras demi peluang lolos langsung ke Piala Dunia. Jika bisa mengalahkan Australia atau setidaknya mencuri poin, peluang Indonesia untuk finish di dua besar semakin terbuka, sementara posisi ketiga akan membawa mereka ke putaran keempat kualifikasi. Para pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, termasuk Kevin, akan bergabung secara terpisah dengan skuad di Australia. Meski harus menghadapi perjalanan panjang, Kevin tetap optimis dan siap memberikan yang terbaik. Menurutnya, bermain untuk tim nasional selalu spesial, apalagi di laga seperti ini. Tom Haye mengaku siap membantu 4 pemain keturunan baru, seperti Ula Romeni, Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James, untuk beradaptasi di Timnas Indonesia. Meskipun ia belum mengenal mereka secara pribadi, Haye tahu kualitas mereka sebagai pemain, dan antusias menyambut kedatangan mereka di skuad Garuda. Dengan kehadiran mereka, Indonesia mendapat tambahan kekuatan menjelang laga penting, melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang sudah lebih dulu bergabung, Haye tidak ragu menjadi penghubung agar para pemain baru cepat menyatu dengan tim. Namun, ia juga menegaskan bahwa chemistry dalam skuad saat ini sudah sangat baik, terutama setelah pertandingan melawan Arab Saudi sebelumnya. Ia percaya bahwa suasana tim yang solid akan membantu para pemain baru beradaptasi dengan cepat tanpa banyak kendala. Haye sendiri menjadi salah satu pemain diaspora yang tiba lebih awal di Sydney bersama Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Stuik. Setelah menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan dengan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 25 Maret 2025. Dua laga ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda, untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangun semakin menjadi sorotan setelah memilih membela Timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku ini percaya, bahwa peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia menyebut bahwa Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan positif, di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragnar, yang memiliki darah Maluku dari kakek dan neneknya, resmi menjadi WNI pada 2023, dan kini bergabung dengan deretan pemain naturalisasi lainnya. Kepercayaan Ragnar semakin kuat setelah Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, sebuah kemenangan yang bukan hanya berharga secara poin, tetapi juga meningkatkan mental tim. Ia menilai bahwa semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung memberikan dampak positif bagi kualitas permainan Timnas Indonesia. Persaingan di grup C memang ketat, tetapi hasil yang sudah diraih membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Selain itu, Ragnar juga terkesan dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Ia takjub melihat lebih dari 70.000 supporter memadati stadion dan terus bernyanyi sepanjang pertandingan. Menurutnya, dukungan fanatik dari para penggemar menjadi faktor penting yang bisa memotivasi tim untuk tampil lebih baik. Dengan 4 pertandingan tersisa, termasuk laga berat melawan Australia dan Bahrain, Ragnar yakin bahwa Timnas Indonesia bisa membuat kejutan besar dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026.
stand united forevermore. With every breath, we feel your might. In your name, we'll take the fight. Laga Timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, akan menjadi ajang pembuktian bagi 5 pemain kunci Garuda. Jay Itzes, yang tampil sebagai Kapten Venezia FC, siap memimpin lini pertahanan dengan ketangguhan dan kepemimpinannya. Sementara itu, kiper naturalisasi seperti Martin Paes, bakal menjadi benteng terakhir yang diandalkan untuk menahan gempuran serangan Australia, mengingat reputasinya sebagai shotstopper di MLS bersama FC Dallas. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand tentu ingin melanjutkan performa gemilangnya setelah mencetak 2 gol melawan Arab Saudi. Meskipun jarang mendapat menit bermain di klubnya, ia bertekad menunjukkan bahwa itu bukan masalah. Sementara itu, Dean James dari Go Ahead Eagles, siap memberikan impresi pada debutnya dengan umpan akurat dan ancaman dari bola mati. Jika diberikan kesempatan, kontribusinya bisa menjadi pembeda dalam pertandingan nanti. Sementara di lini depan, Ula Romeni yang bermain di Oxford United juga ingin membuktikan kemampuannya. Bersama Marcelino, ia berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia, baik melalui gol maupun assist. Dengan 5 pemain ini dalam performa terbaiknya, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk membuat kejutan besar dan membawa pulang hasil positif dari Sydney. Federasi Sepak Bola Malaysia semakin aktif mencari pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat timnas Malaysia. Saat ini, beberapa pemain dalam proses naturalisasi, tetapi belum ada yang masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil bulan ini. Pelatih Peter Klamovski menjelaskan bahwa proses administrasi mereka masih berlangsung dan kemungkinan baru akan diumumkan minggu depan. Ia menegaskan bahwa siapapun yang bermain di timnas nantinya adalah pemain yang sudah sah sebagai warga Malaysia. Pakar sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim, menyambut baik langkah ini karena menurutnya, timnas Malaysia butuh tambahan pemain berkualitas. Ia menilai bahwa pemain keturunan yang sebelumnya memperkuat Malaysia setara dengan pemain lokal. Saat ini, hanya Dion Choos, Matthew Davis, dan Noah Laine yang dianggap masih layak bersaing di timnas. Sementara itu, beberapa pemain lokal berbakat seperti Faisal Halim dan Syafiq Ahmad juga dinilai memiliki potensi yang bagus. Zakaria menekankan bahwa pemain lokal harus bekerja lebih keras agar bisa bersaing, baik dengan pemain keturunan baru, maupun pemain asing yang bermain di liga domestik. Ia melihat bahwa saat ini, bahkan pemain lama di timnas pun kesulitan untuk menyaingi pemain asing. Oleh karena itu, penting bagi pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan mereka, jika ingin tetap bersaing di level internasional, dan membantu Malaysia berkembang lebih jauh di kancah sepak bola Asia. Stand united